Bismillahirrahmanirrahim. Burung dara terbangnya tinggi, terbang menuju ke kota Medan. Saya Umi Elis dari SMA 1 Tebing Tinggi. Jawab salam saya dengan semangat dan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulah. Wassalatu wassalam ala nabi fi rasulillahi bani abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air. ASN adalah aparatur sipil negara yang merupakan berprofesi sebagai profesi yang bekerja di instansi pemerintahan. ASN, aparatur sipil negara untuk negara kita, adalah salah satu profesi yang sangat diidam-idamkan, profesi yang sangat membanggakan, sehingga bisa kita lihat begitu banyak animo masyarakat, begitu banyak orang-orang yang melamar ketika rekrutmen dibuka. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN itu adalah profesi pegawai negeri sipil atau PNS dan profesi pekerja pemerintah dengan mengikat kerjaan, dengan mengikat satu kontrakan perjanjian atau P3K yang bekerja di instansi pemerintahan. Oleh karena itu, saya mengutip dari sebuah kitab usul fikih karangan dari Imam Al-Sayatibi pada halaman 5 dijelaskan bahwa seyogianya seorang ASN itu memelihara 5 perilaku, yaitu memelihara agamanya, memelihara jiwanya, memelihara hartanya, memelihara keturunannya, dan memelihara akhlaknya. Sehingga dalam kitab Sayyid Al-Qurtubi dari halaman 59 sampai 95 dijelaskan bahwa jika seorang ASN belum memahami esensi tentang ajaran Islam secara utuh, maka akan sulit sekali seorang ASN untuk beramal dan bekerja secara maksimal. Berangkat dari fenomena itu, seorang Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia, sebagai pelopor Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, memberi penegasan dalam literaturnya, hendaknya kita menghindari 5 hal agar terjaga menuju ASN yang kokoh, unggul, amanah, dan berakhlakul karimah. Sang Profesor Dr. B.J. Habibie menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita untuk menghindari lemah iman, lemah akidah, lemah harta, lemah dari semangat hidup, dan lemah dari akhlak. Sehingga personal ASN yang berhati emas, yang memiliki integritas, bukanlah kamuflase belaka, tetapi Allah sudah mendukung dengan banyaknya ribuan ayat yang insya Allah akan kita syarahkan hari ini. Berdasarkan ulasan itulah saya tertarik membahas dakwah Al-Quran ini yang berjudul Menuju ASN yang Unggul Berakhlakul Karimah.
Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dan memberi pengajaran kepada kita melalui penggalan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul kitaba darajat walladzina utul ilma darajat wa huwa ala ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih, dan maha penyayang, sayangnya tak berbilang. Dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah akan meninggikan pula derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa saja yang kamu lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, para hadirin yang berbahagia, dalam sebuah kitab Nuquli Asbabun Nuzul yang dikarang oleh Imam Sayuti mengatakan bahwa terdapat di sana penyebab asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu turun di hari Jumat ketika ada salah satu sahabat dari suku Badui. Beliau mendekati majelis dan beliau hendak duduk mendekat dengan baginda Nabi, tapi respon dari seluruh sahabat pada saat itu tidak ada yang menggeser duduknya, tidak ada yang melapangkan duduknya untuk memberi duduk dari sahabat suku Badui tersebut. Melihat hal itu, sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segera tampil berdiri, beliau langsung mempersilahkan sahabat itu untuk duduk di dekat beliau. Melihat hal itu, alangkah malunya sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin, karena pada saat itu ada Umar bin Al-Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar Siddiq sang menantu, yang ternyata mereka ditegur oleh Allah di surah Al-Mujadalah ayat 11 ini agar kita menggugurkan kesombongan karena pintar kita, menggugurkan keangkuhan karena kita merasa dekat dengan sang pemimpin, yaitu Rasulullah di masa itu. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, berangkat dari asbab
ke-11 itu, maka marilah kita ambil hikmah yang pertama. Benar, profesi ASN ini adalah profesi yang sangat begitu diidam-idamkan, sehingga terdengar kabar hendak masuk satuan polisi butuh 200 sampai 300 juta. Terdengar informasi untuk menjadi PNS di sebuah instansi, sehingga akhirnya viral, di mana singkatan Sumut bukan Sumatera Utara, melainkan Sumut semua urusan melalui uang tunai. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Maka daripada itu, mari kita bangkit kembali, wahai saudara-saudariku sesama profesi ASN. Bangkitlah kita, jangan pernah kita lupakan sumpah jabatan kita ketika kita menuju CPNS. Jangan pernah kita ingkari janji negara kita melalui lisan jabatan kita, seperti syair ini. Mengapa kau lupakan? Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan? Sumpah dalam jabatan siang kau lisankan dan malam engkau lupakan. Mengapa kau lupakan? Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada titik kesimpulan bagaimana wasiat Nabi ribuan tahun silam sudah berpesan kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan, segala pekerjaan, segala profesi, segala kegiatan, segala apapun aktivitas kita, semua bergantung pada niat. Andai ada di antara kita yang sudah menjadi pegawai negeri sipil sejak 20 tahun lalu, bisa jadi zong, tidak ada amal soleh di sana lantaran niat datang cepat karena takut dengan kepala sekolah, niat datang cepat karena fingerprint supaya tidak dipotong gaji, niat datang penuh absensi karena kita tidak mau ada pemotongan rupiah. Demi Allah, dudukkan niat mulai hari ini, luruskan motivasi bahwa apapun profesi kita di bawah naungan Korpri, apakah kita seorang guru, seorang pegawai yang ada di Bapeda, seorang pegawai di kantor lurah, camat dan seterusnya, kembalilah kepada jalan yang lurus. Hei abang berbaju kopri, pakai peci, nampaklah ganteng. Wahai kawan sesama kopri, sudah soleh ASN-nya ganteng. Hai ibu-ibu ASN, pakai baju jangan ketat-ketat. Jadilah kita pegawai ASN dengan cermat dan disiplin ketat. Kesimpulan terakhir dari syarahan materi ini adalah, jadilah kita seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, betapa pentingnya 3 kualitas kita miliki. Yang pertama, kualitas dari kualitas amal. Kedua, kualitas spiritual. Dan yang ketiga, kualitas intelektual. Kualitas amal saja tidaklah diperlukan jika 2 ini tidak kita miliki, karena kita butuh memiliki ASN yang soleh dan soleha serta
menjadi uswatun hasanah. Akhirul kalam, kami tutup dengan sebuah pantun. Biji durian warnanya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Usikum